Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Etru Helni dari kelas PBS 1A NIM 20 11 14 0003. Dosen penampu Ibu Debbie Arisandi MBA. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran dinamika kelompok yang terdiri dari 2 bab. Bab pertama adalah tentang teori pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan kelompok. Dan bab kedua, unsur-unsur dinamika kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu teori-teori pembentukan kelompok. Yang pertama, teori kedekatan, tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan, ruang dan daerahnya. 2. Teori interaksi, berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sistem atau perasaan dan emosi yang berhubungan secara langsung. 3. Teori keseimbangan, menyatakan bahwa seseorang terkait kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap, seperti agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, otoritas di dalam menanggapi suatu tujuan. 4. Teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peran di dalam teori ini. Selanjutnya, teori perkembangan kelompok. 1. Teori tahap pembentukan. Tahap pembentukannya yang sifatnya masih mencari-cari dengan melakukan penjagaan anggota lainnya mengenai hubungan antar pribadi yang dikehendaki kelompok, sekaligus mencoba berperilaku tertentu untuk mendapatkan reaksi dari anggota lain. Kedua, teori tahap gangguan. Pada tahap ini, setiap individu mulai beradu tentang pandangan-pandangan mereka masing-masing. Upaya memperjelas tujuan kelompok mulai tampak. Partisipasi anggota meningkat. Ketiga, teori tahap penormaan ialah pembentukan aturan yang digunakan sebagai norma perilaku kelompok dan para anggota dalam mencapai tujuan. Keempat, teori tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, kelompok melaksanakan norma dan bekerja untuk mencapai tujuan. Kelima, teori tahap penghentian, yaitu selesainya pencapaian tujuan, kelompok beristirahat bekerja atau bubar, khususnya kelompok yang tujuannya spesifik dalam waktu yang terbatas atau sementara. Selanjutnya, teori perkembangan kelompok. 1. Tahap otoritas. Yang pertama, tahap ketergantungan. Kedua, tahap pemberontakan. Ketiga, tahap pencairan. 2. Tahap pribadi. Yang pertama, tahap harmoni. Kedua, tahap identitas pribadi. Ketiga, tahap pencairan masalah. Dan yang terakhir adalah pandangan kelompok. Pandangan kelompok
digunakan untuk menyebut suatu ideologi atau pandangan yang berkaitan dengan cara-cara bagaimana kelompok harus diorganisasikan dan dikelola. Ideologi ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang demokrasi. Para anggota dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan kerjasama dalam kelompok demi kepentingan individu dan masyarakat. Kritik terhadap pendapat ini sering dinyatakan dengan karikatur yang menyatakan bahwa kebersamaan tidak memerlukan pemimpin, karena segala sesuatu dikerjakan bersama dalam kelompok dan setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Selanjutnya bab kedua, yaitu unsur-unsur dinamika kelompok. A. Tujuan, struktur, dan fungsi tugas kelompok. 1. Tujuan. A. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. B. Memudahkan pekerjaan. C. Menciptakan iklim demokrasi dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan. D. Berinteraksi dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. 2. Struktur. A. Struktur komunikasi. B. Struktur tugas atau pengambilan keputusan. C. Struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan. D. Saran terjadinya interaksi. 3. Fungsi. A. Koordinasi berfungsi sebagai koordinasi untuk menyemangati kesenjangan antar kelompok. B. Informasi berfungsi memberikan informasi kepada masing-masing anggota. C. Prakarsa berfungsi menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa anggota. D. Penyebaran berfungsi menyebarkan hal-hal yang dilakukan kelompok kepada masyarakat atau lingkungannya. E. Kepuasan berfungsi untuk memberikan kepuasan kepada anggota. B. Suasana kelompok. 1. Hubungan antar anggota. Hubungan yang mendukung adalah hubungan yang rukun, bersahabat, persaudaraan. 2. Independen. Adanya kebebasan berkreasi akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi. 3. Lingkungan fisik yang mendukung efektivitas kelompok. C. Membina, mengembangkan, dan kekompakan kelompok. Yang pertama, 1. Membina dan mengembangkan. Membina adalah mengusahakan agar lebih baik, mengupayakan agar sedikit lebih maju atau sempurna. Sedangkan mengembangkan adalah mengembangkan dan membina dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan kehidupan kelompok. Kehidupan kelompok dapat dilihat dari adanya kegiatan, yaitu mengusahakan atau mendorong agar semua anggota kelompok ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok. 2. Kekompakan kelompok. A. Kepemimpinan. Kepemimpinan kelompok
yang melindungi, menimbulkan rasa aman, dapat menetralisir setiap perbedaan. B. Keanggotaan kelompok. Keanggotaan yang loyal terhadap tujuan kelompok. Kekompakan semakin kompak. D. Keterpaduan kegiatan kelompok. Anggota kelompok di dalam mencapai suatu tujuan sangatlah penting. E. Jumlah anggota kelompok relatif kecil, cenderung lebih kompak dibandingkan kelompok jumlah yang anggotanya besar. 3. Tekanan, tegangan, agenda, dan efektivitas kelompok. Tekanan pada kelompok menimbulkan ketegangan. Dengan adanya ketegangan akan menimbulkan dorongan untuk mempertahankan tujuan kelompok. Tekanan kelompok yang cermat dan terukur dapat mendimanisi kelompok. Agenda adalah buku catatan yang bertanggal untuk informasi penting dari teks dapat diperoleh melalui kegiatan. Selanjutnya, efektivitas kelompok. Efektivitas kelompok adanya pandangan bahwa pada kenyataan individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi, efektivitas merupakan jumlah kontribusi dalam semua anggota kelompok yang lain. Baiklah, cuman itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.